Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat malam teman-teman semua. Di sini saya Torkapanya Permadi akan memberikan tutorial bagaimana cara melakukan desain primer spesifik untuk primer dari PCR ikan salmosalar atau salmon Atlantik. Oke, langkah pertama kita akan melakukan buka file dulu menggunakan aplikasi BioEdit teman-teman. Jadi kita akan buka filenya. Di sini kita pilih salmosalar. Di sini saya menggunakan growth hormone dari salmosalar. Teman-teman bisa custom sebebas mungkin, tapi di sini saya menggunakan growth hormone dari salmosalar. Oke, selanjutnya kita bisa langsung ke file, lalu kita menggunakan graphic view. Nah, apabila sudah terbuka graphic view-nya seperti ini, maka teman-teman bisa lihat ya, di sini ada sebanyak beberapa rantai DNA. Dari semua rantai DNA ini merupakan mRNA dari salmosalar yang dapat teman-teman dapatkan dari web GenBank atau dari web NCBI. Di sini agar mempermudah kita untuk melakukan desain primer, bisa kita perbesar menjadi 15 inch, terus redraw. Oke, apabila sudah sepanjang ini, teman-teman sudah bisa mulai melakukan desain primer spesifik yang teman-teman inginkan. Oke, untuk cara melakukan desain primer sendiri, teman-teman harus mengingat bahwa dari panjang primer itu minimal dari 18 sampai 25 panjangnya. Jadi teman-teman harus mencari sequence dari DNA ini yang sepanjang segitu. Di sini saya akan melakukan scanning, kira-kira mana saja yang bisa dijadikan calon-calon untuk melakukan primer spesifik. Tentu saja teman-teman perlu ingat bahwa primer spesifik ini tidak dapat dilakukan dalam sekali atau 2 kali uji coba. Jadi teman-teman harus kreatif mungkin dalam mencarinya. Oke, sudah saya siapkan juga di sini bahwa saya sudah menemukan primer yang telah saya temukan dari ikan salmosalar. Oke, bisa teman-teman lihat di sini, saya menemukan melakukan sampel di rantai 170 sampai 190, yaitu panjangnya sekitar 21. Di sini ada TC, TC, CCA, ini bisa teman-teman lihat sendiri. Jadi untuk syarat dari primer itu sendiri, teman-teman jangan sampai ada jangan sampai ada huruf yang berulang seperti ini, ada AAA sebanyak 4 sampai 5 kali, itu tidak boleh karena akan beresiko untuk melakukan self loop atau hairpin. Terus teman-teman juga perlu diperhatikan tidak boleh mengambil yang berulang lebih dari sebanyak 2 kali seperti ini, TC, TC, TC. Atau mungkin teman-teman bisa lihat sendiri ya, dari sekuensi ini banyak juga contoh-contoh yang tidak bisa dijadikan primer. Seperti ini, CC-CC ini yang harus teman-teman hindari ya teman-teman, supaya tidak terjadi hairpin. Oke, apabila sudah menemukannya, kita akan melakukan dari sekuensi 170 sampai 190, kita masukkan ke aplikasi Notepad. Lalu setelah itu kita juga bisa melakukan mencari dari primer reverse-nya. Primer reverse-nya itu kira-kira jaraknya harus sekitar 300 basa dari primer forward. Jadi apabila kita mengambil 170, mungkin kita bisa mulai mengambil dari sequence ke 370. Tetapi saya bisa menemukannya di bagian 630 di sini sampai 650. Saya menggunakan ini karena saya kira ini cukup mumpuni untuk dari bahasa GC-nya serta dari keunikan rantainya, sehingga dapat dijadikan primer spesifik untuk ikan salmosalar. Apabila untuk primer reverse yang sudah ditemukan, kita bisa melakukan komplement dari primer reverse, yaitu dengan kita balikan seperti G pasangannya C, A pasangannya T, G pasangannya C juga kita balikan semuanya. Setelah itu kita bisa melakukan reverse dari komplement tersebut. Reverse itu berarti dibaca dari belakang. Misalkan dari GGCC kita baca di sini GGCC juga sampai belakang. Berarti kita telah menemukan dari primer reverse dan forwardnya. Oke, mungkin untuk menemukan primer forward dan reverse seperti ini, lalu teman-teman setelah itu bisa mengecek apakah primer ini bisa langsung diaplikasikan di PCR. Teman-teman bisa menggunakan web NCBI ya. Nah, apabila teman-teman sudah membuka NCBI di sini, kalian bisa menekan BLAST atau Basic Local Alignment Search Tool. Di sini merupakan tools online yang bisa teman-teman akses secara gratis untuk bisa melakukan screening dan tes dari primer yang akan teman-teman buat. Di sini kita bisa melakukan primer blast. Oke, caranya itu sendiri, teman-teman bisa saja langsung copy paste dari primer forward dan reverse yang teman-teman tadi telah temukan, teman-teman rancang sendiri. Untuk reverse-nya kita menggunakan dari reverse complement. Setelah kita complement, kita masukkan ke sini. Karena ini disebut desain primer, itu teman-teman harus mendesain secara spesifik mungkin agar kita bisa menemukan yang sangat spesifik.
Database-nya jangan lupa kita ubah juga mRNA, apabila belum, karena ini menggunakan growth hormone mRNA. Terus spesiesnya kita gunakan sesuai dengan spesies kita. Di sini Salmo salar. Oke, langsung saja kita get primer. Ya mungkin teman-teman ini akan berujung cukup lama ya untuk primernya, karena dari web ini perlu untuk melakukan analisis. Nanti teman-teman apabila ingin melakukan analisis lebih lanjut, kita bisa menggunakan aplikasi, menggunakan web IDT atau Integrated DNA Technology. Di sini toolsnya cukup lengkap ya, apabila teman-teman perlu untuk melakukan research dari primer sendiri. Di sini kita bisa langsung login terlebih dahulu teman-temannya apabila belum menggunakan akun, masuk ke tools, kemudian ke Oligo Analyzer Tools. Nah, di sini teman-teman bisa langsung saja untuk melakukan analisis. Kita mulai dari primer forward itu tersendiri dulu. The primer forward, kita analyze. Oke, di sini kita bisa lihat sendiri dari analisisnya bahwa dari length-nya itu ada 21 bahasa, gizi kontennya 47%, yang mana sudah cukup baik, karena dari gizi konten tersebut sendiri, syaratnya itu antara 40 sampai 60%. Melting temperature juga 55, ini sudah cukup bagus, karena melting temperature dari PCR itu sendiri, di bagian transkripsi, itu ada 52 derajat Celcius. Jadi sudah cukup bagus, asalkan tidak melebihi dari angka 53 derajat Celcius. Oke, lanjut lagi. Ya, terus kita juga bisa melakukan analisis hairpin. Iya, analisis hairpin di sini bisa ditemukan 2 hairpin, yang mana di 2 hairpin ini delta G-nya itu di bawah -6. Asalkan tidak berada di atas -6, itu sudah cukup baik. Ini bentuk hairpin-nya, kita bisa lihat sendiri karena web ini cukup canggih, kita bisa melihat bentuk hairpin atau dari self self loop gitu sendiri. Ada 2 struktur di sini, yang mana primernya berarti sudah cukup baik. Lalu juga kita bisa melakukan cek dimer. Self dimer ini bisa dibilang dia seperti melekat ke dirinya sendiri. Ini mana yang harus kita hindari dalam membentuk primer, karena kita tidak mau bahwa primer kita itu nanti bakal melekat ke dirinya sendiri. Ini ada di sini, ada beberapa self dimer, tapi tidak apa-apa. Ini bisa dibilang cukup normal teman-teman ya, karena tidak ada primer yang sempurna juga. Tetapi kita berusaha untuk menemukan primer yang sangat spesifik dan sangat sempurna agar hasilnya nanti bisa lebih baik. Asalkan dari delta G ini tidak di bawah -6, itu tidak masalah. Sini ada -5, -3, -1, itu tidak masalah teman-teman. Oke, kita bisa cek ke INCI B kembali. Nah, ketika hasil sudah keluar, maka hasilnya akan berbentuk seperti ini. Kita bisa melihat itu length-nya 21, temperature melting 58 dan 64, yang mana itu sudah cukup bagus teman-teman ya, karena ini tidak cukup jauh temperatur meltingnya, karena apabila ini cukup jauh nantinya, itu akan bisa merusak dari primer itu sendiri karena memiliki melting temperature yang berbeda. Meskipun melting temperature yang terbaik itu yang tidak melebihi dari 1 derajat Celcius. Dari gizi konten juga sudah cukup bagus, ada 47% sama 60%, yang mana cukup tinggi, jadi sehingga sudah cukup kuat rantai ikatannya. Tetapi di bagian 66% ini sebenarnya selalu ketinggian teman-teman ya, karena nanti ini bisa menyebabkan primer itu sendiri bisa sulit untuk terurai atau sulit untuk mengikat ke sesamanya dan sulit untuk terpasang. Self komplementarinya atau dari self dimernya ini sudah cukup sedikit, 3 dan 5, meskipun yang terbaik itu sebenarnya harusnya di bawah 3 teman-teman ya, tetapi ini cukup baik. Dan apalagi ini di self di bagian 3-nya, ujung 3-nya itu 1 dan 0, yang mana cukup baik. Dan di sini kita juga bisa lihat ada target template-nya, dan kita bisa lihat semua ini Salmo-salar semua teman-temannya, tidak ada yang lintas spesies, yang mana berarti menunjukkan bahwa primer yang telah kita buat sekarang ini merupakan primer yang sudah cukup baik. Jadi ini bisa digunakan, sudah bisa diaplikasikan ke aplikasi PCR. Karena semuanya ini merujuk ke Salmo-salar, meskipun tidak merujuk ke spesifik dari growth hormone, tetapi sudah merujuk ke satu spesies yang mana ini sudah bisa dikatakan menjadi primer yang cukup spesifik ya teman-teman. Begitu. Mungkin sekian dari penjelasan saya mengenai desain primer. Saya harap teman-teman bisa mengerti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.